Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini dekat lagi pilkada nih, momen politik. Biasanya politisi penampilannya kala-kala para ustadz. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Bagi-bagi kartu nama, biye kabare, api-api. Sudah dipilih, hilang lagi mereka semua. Jangan Islam seperti itu. Coba andai saja ini mau pilcaleg, penuh panggung ini calon DPR. Karena sudah selesai pilcaleg, hilang lagi semua anggota DPR. Bu Bupati, berapa anggota DPR kita di kabupaten ini? 50. Berapa Ibu? 50. Berapa yang hadir di sini? Ada yang hadir? Ada yang hadir di sini? Masya Allah, yang hadir ini orang baik. Masya Allah. Mana yang lain? Padahal ini kita mau ngumpul untuk maulid nyambut pilkada secara damai. Meskinya mereka hadir. Tapi mereka Islamnya kadangkala Islam pencitraan. Ada begitu di Sragen? Ada. Kau yang salah, kenapa kau pilih? Maka Allah katakan jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ibu bapak, ketika mendapati undangan acara malam ini, setan berusaha menggagalkan. Setan bisik kita, tidak usah kau hadir, tidak usah kau hadir. Lebih baik nonton drama Korea, lebih baik kau di rumahmu tidur. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Ya bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang amin keras-keras? Simpan HP bu, bisa? Bisa? Bapak-bapak bisa simpan HP-nya? Simpan. Dengar ceramah dulu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau pulang nanti Ustadz dengar lagi. Gampang. Tuh ada kamera saya bawa. Saya bawa dari Makassar tuh kamera tuh. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang. Nonton YouTube. Judulnya Maulid Kabupaten Sragen. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Ibu jangan ketawa, saya serius. Bu, ibu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo jelaskan ke saya, apa kau dapat kalau kau follow artis? Kau cuma dapat contoh hedon. Hai guys, kita lagi makan udang guys, harganya 2 juta 1 ekor guys. Dia kirimi kau udangnya. Bapak-bapak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Woi, apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, joget di depanmu, tek. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat saja. Jangan ketawa, saya serius ini. Artis followernya sampai jutaan, belasan juta. Ketua Majelis Ulama Sragen, 1.700 followernya. Mulai malam ini follow para daimu, follow ulamamu, ikuti penceramamu. Kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi amal jariah. Maka mulai malam ini follow Dasat Latif. Instagramnya Dasat Latif 1212 centang biru. Bisa ibu? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan. Di mana kata Allah setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Saudaraku, jangan musuhi polisi. Bapak-bapak, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, anakmu dibawa lari cowoknya, siapa kau cari? Polisi.
Bapak-bapak diserobot tanahmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Jangan cari polisi, cari suamimu lah. Ya, makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau siapa yang bungkus? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita menjaga Republik Indonesia. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Masih ingat 2020 yang lalu, masa Covid, selalu diumumkan di media massa, di tempat-tempat keramaian, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Tapi ternyata setelah kita vaksin, masker sudah tidak penting untuk saat ini. Tapi ini ayat Jumat-Jumat dibacakan sampai detik ini sejak 1400 tahun yang lalu. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, polisi, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa ibu kencang betul? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bukan mati itu. Kenapa? Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah Allah ingin berkata, Ibu Bupati hati-hati, sampean ngaku Islam belum tentu mati dalam keadaan beragama Islam. Dasat Latif, hati-hati, kamu ngaku Islam belum tentu kau sakaratil maut bawa Islam. Ini peringatan dari Allah. Banyak orang Islam tapi matinya tidak bawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu yang bisa membuat kau mati kafir, menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei bu, ibu, dalam, nje, sedulur, piye kabare, api, nje, bu, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Ibu kalau terima uang 300.000, kaya tidak? Keras, dikasih 300.000 sogok pilkada, kaya tidak? Enggak. Bapak-bapak tolong jawab. Kalau bapak tolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima uang sogok, itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu yang jujur untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Bu, dalam, mau ndak jadi pejabat anaknya? Mau. Bapak-bapak mau ndak jadi anggota DPR anaknya? Mau. Mau ndak jadi bupati anaknya? Mau. Tapi mustahil bisa anakmu jadi pejabat kalau kau miskin. Kenapa? Beli partai mahal. Makanya kalau kalian mau hindari beli partai mahal, jadi anggota DPR harus punya uang puluhan miliar. Caranya jangan kau terima sogok. Biar orang kaya mau sogok kamu. Biar orang kaya mau kasih hambur duitnya. Kalau kau tidak mau sogok, harga dirimu tidak bisa dia beli. Biarlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, tapi harga diri kita orang tidak bisa ngukur. Bisa ibu? Duh kok sepi. Bisa pak? Duh baru 100 orang. Bisa?
Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji di bulan 11 nanti, buat hidupnya sengsara. Bu, jangan terima uang sogok. Baru-baru kita ributkan di Jakarta, anak mahasiswa ribut lagi, kasihan sama polisi. Polisi serba salah. Ibu bapak pikir polisi mau berhadapan sama mahasiswa? Tidak. Tapi karena kewajibannya mengamankan Kamtibmas, berhadapan sama polisi. Padahal mereka juga tidak senang kalau itu ada kejadian seperti itu. Akhirnya ribut, anggota DPR hilang lagi. Kenapa bisa begini? Karena mereka dipilih karena disogok. Pesan pertama, jangan terima uang sogok. Kalau kalian cinta kepada Sragen, kalian cinta kepada Republik Indonesia, bulan 11 27 November nanti jangan terima uang sogok. Insya Allah Allah turunkan keberkahan dalam hidupmu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya? Pak tentara, berapa jari-jarinya, Pak? 10. Cacat dong. Nggak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa? Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Oh begitu, ya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di alun-alun kota Sragen, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Ibu bupati yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya muliakan, ketahuilah orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di sini? Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini. Ini buka-buka penuh dosa semua ini. Ini. Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbang pahala kebaikanmu sebelah kanan, timbang kedosamu sebelah kiri, timbang punya timbang. Ternyata lebih berat kebaikanmu daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,3%. Maka ketika kumpul begini, salawatlah, karena itu akan memberatkan timbanganmu di akhirat kelak. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa? Oke, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mak-mak. Ini mak-mak ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Alis yang cantik masih juga direparasi. Ayo. Selawat bu, diam-diam. Bapak-bapak diam. Ayo ibu-ibu yang di belakang jangan mau kalah. Ayo selawat bareng-bareng. Ikuti saya. Yuk. Salatullah salat. Yang di belakang. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak ya, yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita pak. Ayo, ya, teriak, ayo, selawat bareng-bareng. Salatullah, Masya Allah. Ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, terima. Sedulur-sedulur diam semua ya, diam. Kita dengar ini di atas. Ini kan bos, pejabat jangan sampai ada yang tidak tahu selawat. Kapan lagi kita kerjai ibu bupati dengan suaminya ya? Ayo, Pak Dokter selawat sama-sama Pak Dokter, Ibu ya, ayo. Ibu-ibu juga di sana ya, selawat yuk. Salatullah, salamullah, ala Tuhan,
Rasulillah salatullah muna alaihi. Masya Allah. Berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Ya Ibu, mohon maaf beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku dikurangi. Bu Wati, saya pernah terima honor di Makassar, salah kasih panitianya Bu. Jadi kan kalau di Makassar itu satu malam biasanya 2 acara saya. Selesai acara pertama saya buru-buru mau ke acara kedua. Dan saya dikejar sama panitia, panitianya MC. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustaz. Kenapa? Tunggu dulu Ustaz. Saya tunggu. Datang langsung dia keluarin amplopnya. Ini Ustaz, langsung kusambar. Kan enggak enak lama-lama dilihat, kan malu kita toh. Enggak mungkin juga saya buka di depannya, gengsi dong. Masukin. Duduklah saya di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dek dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitianya Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Ibu Bupati jangan dicontoh ini Ibu ya, ini contoh yang jelek ini, jangan dicontoh. Ayo salawat bareng-bareng, kanan kiri, ayo kita salawat bareng-bareng. Pun, matur suwun. Please HP-nya dinyalakan. Boleh? Ayo angkat HP-nya. Ya, operator lampu dimatikan. Ya, semua nyalakan HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam temannya punya. Ayo nyalakan yang paling belakang, yang paling belakang. Yuk kita selawat bareng-bareng. Yuk. Ayo sama-sama yang di atas. Yuk kita cinta kepada Rasulullah, kita berselawat. Ya, yang lagi jualan di sana yuk selawat, nyalakan lampunya. Sama-sama kita selawatan. Yuk Pak Tentara. Yuk. Ya mantap. Yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salam ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih. Disimpan kembali, kita dengar lagi ceramah. Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Danyon, semua tuan-tuan yang saya hormati. Ibu Bupati teristimewa. Saya melihat dan mendengarkan tadi beliau sambutan, saya rasa kalau ada anak mahasiswa mau demo, pulang kalau dengar kalimat Ibu Bupati yang bagus, adem, Masya Allah. Bupati yang saya hormati. Adik-adik, bapak-bapak tentara, kita datang perayaan apa nih? Pak? Maulid. Saya sejak jadi penceramah, keliling Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, itu semua temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pun temanya, tajuknya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Rasul menyongsong pilkada damai. Nah, masalahnya bagaimana kamu mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana mau contoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak paham? Contoh, mohon maaf, ibu-ibu yang ada di sana, tolong bantu saya kalau ada yang tahu. Ibu-ibu berapa anaknya Nabi Bu? Tuh. Bagaimana mau contoh Nabi kalau anak Nabi kita tidak tahu? Ayo, sebelah kanan bapak-bapak. Ayo, siapa nama anak pertamanya Nabi? Nah, kepala dinas tidak tahu. Ayo. Ini contoh konkret. Gimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Begitu ditanya siapa namanya anak presiden Joko Widodo, bapak semua tahu kan? Padahal nanti di akhirat kita tidak ditanya siapa anaknya presidenmu. Tidak ada pertanyaan itu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi, sejarah Nabi kita tidak tahu? Anaknya Nabi berapa? Maka itulah perlu ada sejarah, perlu ada kisah diceritakan.
Maka perkenalkan sejarah Nabi melalui kisah, melalui lagu, melalui kitab. Dulu waktu saya kecil, saya cepat tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang, kenapa mak? Zaman sekolah. Pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan ada zaman batu. Ya, ini zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah mak? Dia lanjut lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa namanya mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Seragen atau Kudus? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu. Dari lagu itu anak kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Siapa bapaknya, siapa ibunya, apa tugasnya. Bahkan kalimat tauhid ada dalam lagu itu. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu, tidak ada majelis taklim. Apa sekarang lagunya ibu-ibu? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Apa kau dapat itu? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kanan. Jangan ketawa, saya serius ini. Apa kau dapat kiri kanan? Apa? Tapi kalau lagu kasidah seperti tadi, sejarah Nabi. Saya itu dulu waktu saya kecil. Sekarang saya kenalkan sejarah Nabi ke anakku, saya namanya Ece. Saya kenalkan versi modern. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ibu baru tahu 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. Baru ibu tahu kan? Bapak-bapak kepala dinas baru tahu toh? Ini penting lagu. Cuma anak-anak kita lagunya sekarang tidak masuk akal. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu. Iya kan? Jadi sejarah Nabi ini penting. Kenapa? Karena dengan sejarah kita bisa tahu sejarahnya Nabi, pola hidupnya Nabi, sehingga kita contoh. Maka sedulur-sedulur sekalian, saudaraku yang tidak mau maulid silakan, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Ada juga itu yang baru belajar agama 2 bulan, maulid bid'ah, itu sesat, tidak ada pada zaman Nabi, masuk neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Bos, mau maulid monggo. Tidak mau maulid, mangga. Silakan, saling menghormati. Kalau alasanmu kau anggap bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi, maka mulai sekarang kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kamu ceramah jangan pakai YouTube. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kamu bayar zakat, fitrah jangan pakai beras. Kenapa? Nabi pakai kurma dan roti. Maka yang baik silahkan lakukan apa yang kamu yakini tanpa kau hina orang lain. Ini ada baru belajar agama 2 bulan, saya dihinanya di medsos. Dia bilang ini Ustadz Dasat, Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak punya jenggot. Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya dibilangi Ustaz tidak sunnah Ibu Bupati karena tidak ada jenggot. Wah, mau diapa tidak mau tumbuh ini? Ya, saudara-saudara sekalian, maulid adalah budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Tujuannya apa? Kita mau tahu sejarah Nabi. Supaya apa? Kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Mari kita dengar sedikit. Waktunya kalau mau cerita sejarah Nabi, di samping karena keterbatasan waktu juga keterbatasan ilmu, maka saya pilih-pilih saja. Pertama, kaitan dengan pilkada. Rasulullah kalau mau mencontoh Rasulullah sholat jamaahnya saja dulu. Jamaah dulu sholat jamaah. Alhamdulillah di kota Seragen ini, ramai jamaah kalau masjid subuh berjamaah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam.
Masya Allah. Saya heran lihat kepala dinas, mampu sepeda berkilo-kilometer. Rumahnya dekat dari masjid, tidak pernah datang ke masjid. Mampu lari berkilo-kilo, tidak pernah mampir ke masjid. Apa dia bilang? Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Kalau cinta kepada Rasul yang paling konkret, berjamaah. Itu aja dulu. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasihin. Pahala sholat berjamaah. Satu, yang paling sering kita dengar, lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat jamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah, baru sama pahalanya. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau datang ke masjid, melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari masjid, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak jalan begini. Lebih banyak lagi dapat. Masya Allah. Yang ketiga, pahala. Kata Nabi, seluruh materi yang kau lewati, pagar, tembok, aspal, dinding, tegel, akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Pak, sunnah. Ketika kau ke masjid, beda jalanmu pergi, beda juga jalanmu waktu pulang. Sunnah. Itulah juga sebabnya sunnah. Ketika Bapak berjamaah, usahakan setiap 2 rakaat pindah tempat. Supaya apa? Tambah banyak saksi nanti di akhirat. Allahu Akbar. 2 rakaat pindah lagi. Selesai 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat. Yang keempat, pahala berjamaah. Kalau ada debu melengket di badan atau hujan gerimis, basah bajumu. Baju itulah nanti yang akan jadi mantel agar kamu tidak disentuh api neraka. Soalnya gerimis. Jalan. Basah itulah yang akan menjadi pelindung di akhirat. Jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya. Ini saksi nanti. Itu bukan pahala, itu beleng-beleng. Ayo, apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid ada doa bersama. Bapak tidak tahu berdoa, ibu tidak tahu berdoa, bapak ibu banyak dosa, tapi ada alim ulama di dalam memimpin doa. Bapak cuma katakan amin, seluruh doa yang mengatakan amin dikabulkan Allah. Itulah sebabnya ketika imam mimpin doa, baca doa yang umumnya orang hafal intinya, dan baca doa kasih dengar jamaahmu. Ada juga imam kita tidak tahu apa dia minta, kita di belakang asal amin saja. Amin, amin, amin. Padahal yang mimpin doa anak muda, tidak ada istrinya. Ya Allah, berikan kami jodoh. Dia bilang di belakang, Bapak amin. Istrinya ngomong pula amin. Berarti ibu kabulkan suami kami lagi. Doa yang umumnya orang hafal. Yang kedua, penyebab tadi orang tidak tahu pahalanya. Yang kedua, kenapa dia malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat, diumumkan sama Ibu Bupati, siapa yang datang sholat berjamaah subuh di masjid, kami beri beras 5 liter, 5 kilo, minyak 2 liter, telur 10 biji. Saya yakin jam 5 subuh sholat subuh, jam 1 dini hari sudah penuh. Kenapa? Karena dilihat pahalanya. Yang ketiga, penyebab orang malas berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin Pak, alhamdulillah dari penghasilan di YouTube, sudah 3 masjid jadi. Itu yang saya bikin terakhir di masjid, nama ibu saya. Itu jadi tempat wisata religi orang datang ke Makassar. Karpetnya empuk, imamnya penghafal Quran 30 juz, digaji layaknya pegawai negeri. Muadzinnya saya gaji layaknya pegawai negeri. Tugasnya azan 5 kali sehari semalam. Anak muda, semua pengurus masjid anak muda. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor supaya tidak lari. Dikasih ini daftar pustaka yang kamu baca, ini judul khutbah supaya tidak bertumpuk-tumpuk penceramah. Masya Allah, sound sistemnya bagus, ber-AC. Akhirnya orang rajin datang ke masjid. Anak-anak keluar, ada kolam di bawahnya ikan yang sudah saya islamkan. Ikan koi, Pak Bupati, Ibu Bupati kan dari Jepang. Nah, dia agamanya Shinto. Nah, saya islamkan baru dia masuk berenang di dalam. Masya Allah, orang datang ke masjid nyaman. Itu kalau saya ada di sana sholat subuh, dua etape sholat subuhnya.
Kalau dia datang sholat Jumat terlambat 30 menit, tidak dapat lagi di dalam. Kenapa? Orang nyaman di dalam. Ini gimana orang mau datang ke masjid? Karpetnya sudah 7 tahun lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita ruku sujud, bengkak kita punya jidat, digigit semua. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia bahas. Kau bahkan dibakar, dilapat, dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu. Kata anak muda, tidak usah ke masjid bikin takut-takut itu. Dapat lagi sound system, begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung snoring. Gimana orang mau ke masjid kalau begitu? Dapat lagi muadzin, Masya Allah, ASN yang sudah pensiun penyakit asma. Giginya tinggal 4. Gimana nak mau ke masjid? Apalagi kesalahan masjid sekarang Pak, umumnya pengurus masjid senang simpan saldo. Dengar ini para takmir masjid, jangan kau simpan uangnya orang jadi saldo di bank, tidak jalan amalnya. Saldo kas 150 juta, begitu orang mau kencing tidak ada air. Saldo kas 150 juta, begitu kita mau air besar, tidak ada air. Kalau air kecil masih aman. Yang kuning, masa kita keluar begini? Siapa yang tanggung jawab? Takmir masjid. Gimana orang mau ke masjid Pak? Imamnya balik-balik sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Umumnya sekarang imam dia senang yang panjang-panjang. Itu tidak sunnah. Itulah sebabnya ketika imam mau angkat takbir, Allahu Akbar, sebelum takbir dia harus balik dulu ke belakang. Salat jami' rahimakumullah. Untuk apa? Bahasa tentaranya inspeksi pasukan. Lihat dulu, kalau pasukanmu di belakang banyak pensiunan, jangan kau kasih panjang, kau setengah mati orang asma. Kasihan itu orang tua pensiun datang di masjid. Oh, lama betul Pak Imam. Belum selesai. Naik lagi kepalanya, belum selesai juga, jatuh lagi kemana. Allah karim. Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa umumnya orang hafal? Tujuannya apa? Satu, supaya jamaah bisa khusyuk mengikuti. Coba kalau imam membaca Qul huwallah, anak-anak juga ikut. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kenapa dia hafal? Begitu Pak Imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 70, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, Pak Imam belum selesai, kita mau ikut, kita tidak hafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan Masjid Jamiul Ihsan, pengeluaran pembayaran listrik, saldo kas. Belum selesai juga Pak Imam, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Sragen. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca, pilih saya nomor urut 7. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya orang hafal? Supaya apa? Begitu imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau Pak Imam salah, ketika dia baca wadduha, hampir semua orang hafal, dia bisa luruskan. Tapi kalau imam baca yang hanya dia yang hafal, begitu salah, hadapi kesusahanmu sendiri. Ada, wallahu alam, ini bupati saya tidak tahu benar atau tidak cerita. Ada penghafal Quran, pulanglah kampung Ramadan, dia teslah hafalannya, hanya dia yang hafal. Begitu dia baca Al-Fatihah lancar, dia baca surah pendek, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh, kena kepalanya. Stres, namanya orang stres, hafalan hilang. Dia tidak tahu apa sambungannya. Lama dia pikir, apa sambungannya ini? Dia lupa betul, dari belakang juga tidak ada yang bantu. Ini Pak Imam kreatif, dia bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang dia bilang juga, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda lebih kreatif lagi, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Imam sujud, lama sekali, tidak seperti biasanya. Lama betul ini Pak Imam sujud, tidak seperti biasanya. Ada kawan saya tidak tahan, kok lama ini Pak Imam sujud? Dia angkat kepalanya, Bu, langsung teriak, "Woi, hilang imam!" Ternyata yang ditunggu sudah hilang dari tempatnya. Bubar sholat. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut, nak."
Orang bilang, Pak Imam lain kali, kalau kau kentut, bangunkan kami supaya saya bisa lihat kau tinggalkan tempat. Apa dia bilang? Saya sengaja, nak malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya dalam fikih sholat jamaah, jadi makmum siapa saja boleh. Jadi makmum tidak dipersoalkan, tidak ada pemilihan. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Salah imam, jamaah kacau. Bulan 11, Sragen akan pemilihan imam. Salah kau milih imam, kacau masyarakatnya. Jadi imam, hati-hati milih imam. Kemudian, jadi makmum pun tidak boleh kita mengganggu. Ada aturan-aturan jadi jamaah. Kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah terutama subuh, kamu sikat gigi dulu sunnah. Apakah gigimu yang harum itu sampai kepada Allah? Tidak. Nabi katakan kalau kau pergi berjamaah pakai parfum. Apakah parfum itu sampai kepada Allah? Apakah Allah butuhkan parfum kita? Tidak. Tapi apa? Ada. Sopan santun. Tujuannya apa? Jangan kau ganggu orang yang ada di sampingmu dengan bau mulutmu dan bau ketekmu. Bayangkan kalau kau hampir tadi malam makan pete, lalu kau baca Al-Fatihah. Assalamualaikum, kencang betul. Assalamualaikum. Kata Nabi kalau kau jamaah jangan ganggu orang. Ada juga orang sholat seolah-olah dialah yang paling alim dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita. Kau ganggu orang. Ada lagi yang ganggu kita itu yang kakinya. Ada apa-apa. Kita kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Saya pindah lagi, kasih pindah lagi. Saya kasih masuk kaki saya, dia masuk lagi kaki saya. Tidak bisa lagi goyang kaki saya kasih gini. Saya injak kaki. Selesai sholat, dia bilang, kenapa kau injak kaki Ustaz? Kau ganggu saya. Kenapa kau mesti rapat ini jari-jari? Ustaz supaya rapat sap. Salah deh. Kalau kau mau rapat sapmu bukan jari-jari kaki yang kau rapatkan. Tapi apa? Ini pundak. Kalau ini kakimu, bisa rapat sapmu, bisa rapat kakimu, sapmu renggang. Kau rukulah kau. Itu maknanya apa? Jangan kau ganggu orang. Apa kaitannya dengan pilkada damai? Jangan ganggu tetanggamu. Kalian rajin berjamaah, 5 waktu kau berjamaah di masjid, tapi di komplekmu tidak ada yang senang kamu akan bangkrut nanti di akhirat. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu tidak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Ya tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Ya tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Ya tidak haji ya Rasul, dia haji. Ya tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau gitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi jelaskan, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Coba lihat kita bertetangga dalam Islam. Adik-adik sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan. Coba lihat tetangga kita berislam. Nabi ajarkan, kalau kau bertetangga, tanam mangga, lalu ini pagar tetanggamu, dan ranting dahan manggamu nyebrang ke sebelah tetangga, melewati pagar, maka yang lewat pagar itu halal bagi tetanggamu, bukan kau punya. Mahasiswa saya tanya, bagaimana kalau istri tetangga nyebrang pagar Ustaz? Itu lain kasusnya. Itulah Islam. Jangan kau ganggu tetanggamu. Saudaraku pilkada, jangan ganggu tetanggamu yang berbeda. Kata Ibu Bupati tadi, kalau selesai pilkada, kalian masih bertetangga dengan tetanggamu yang sudah tahunan. Pilkada ini pesta demokrasi. Namanya pesta yang ada di benak kita senang-senang. Jangankan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden aja jangan baper. Ibu-ibu, Bu, masih ingat 2019 pemilu? Masih ingat? Siapa yang tanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Apa? Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuh. Itu aslinya beleng-beleng. Kau tidak dikasih juga gajinya, kau tidak juga dikenal, maka silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Ngapain kita ribut? Itu sholat jamaah. Bersatu saudara-saudara sekalian. Dalam sholat jamaah itu nilai-nilai persatuan sangat dijunjung tinggi. Mana buktinya? Coba lihat. Sedulur-sedulur masuk masjid, apapun suku dan bahasamu, tidak boleh kau sholat pakai bahasamu masing-masing. Pernah bayangkan seandainya pakai bahasa masing-masing?
Hah? Yang jadi imam habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Bugis. Suaminya ibu bupati. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang juga warung Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang saudara kita dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Toraja, sepupu kita dari Sulawesi Selatan, mu'allaf pakai bahasa Toraja dia takbir. Punggala ta'ala tonggo gajah. Terakhir saudara kita dari Betawi. Dia takbir pakai bahasa Betawi, anak gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 5 bahasa. Maka dalam sholat jamaah itu pesan-pesan moralnya, jaga persaudaraan. Bersatu. Coba lihat lagi dalam masjid. Apapun arahmu, dari manapun kamu datang masjid, satu kiblat. Bayangkan kacaunya sholat kalau dari selatan hadap ke selatan. Yang dari timur hadap ke timur. Yang dari barat hadap ke barat. Yang dari utara hadap ke utara. Begitu ruku, tabrakan kau punya pantat. Itu maknanya. Persatuan dalam Islam sangat diutamakan. Itu juga sehingga Rasulullah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara seperti badan kita ini. Coba lihat badan kita. Sedulur-sedulur, ibu-ibu coba lihat badan kita kompaknya. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan-jalan tengah malam. Pergi menyatakan cinta. Tiba-tiba padam lampu. Kaki tahan tuh, seluruh badan ikut berpartisipasi merasakan sakitnya. Kakinya tahan tuh, mulut pertama bereaksi. Reaksi berikutnya mata mencari. Reaksi berikutnya tangan mengusap. Reaksi berikutnya mulut meniup. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang jalan hantu kakinya, tak rasa kau jalan, kau jalan lagi. Begitu mestinya kita di Sragen, satu sakit yang lain ikut merasakan. Jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Apalagi janji-janji pilkada. Para calon, di sini saya dengar ada calon mau maju di sini. Mana? Yang mana? Iki. Satu lagi? Enak betul kan kalau begini damai akur. Pak calon yang saya hormati, kalau bisa Pak, jangan percaya sama tim sukses. Wane piro, disuruh bikin baleho 10, 3 dia tilep Pak. Lebih baik Bapak langsung menyapa rakyat. Gunakan waktu 24 jam, napa rakyat, jangan percayakan tim sukses. Rata-rata tim sukses dia yang sukses. Lebih baik Bapak datang menyapa. Capek datang menyapa, resiko mau jadi pejabat. Menyapa. Insya Allah langkah kaki Bapak jadi pahala kalau niatnya untuk menterserahkan rakyat. Kalian juga tim sukses, jangan jadi tim penghasut. Yang namanya kalau seperti Bupati katakan tadi, pemilihan pilkada ini untuk kesejahteraan. Adu program, bukan cari kejelekan orang. Namanya kalau dicari pasti dapat. Ini yang bicara, Bapak pikir tidak ada kejelekan saya? Ada. Kalau teman-teman mahasiswa saya mau cari, berapa banyak dulu cewek yang saya janji-janji. Namanya cari kesalahan. Maka yang baik, contoh malam ini, kenapa beliau di depan duduk? Karena beliau wakil bupati saat ini. Wajar. Kenapa beliau di belakang? Karena beliau belum jadi wakil bupati. Enak kan kalau begini? Maka tim sukses, silakan jagokan jagoanmu. Silakan coblos jagoanmu. Jangan kau hina lawanmu. Enak kita begini. Kalau ribut, siapa yang rugi? Itu makna sholat berjamaah. Maulid ini, ayo contoh sholat jamaah. Penting kita bersatu. Apa yang menyebabkan orang biasa putus persaudaraan? Sombong. Pilkada, itu sudah kita bahas tadi pilkada. Sekarang sombong. Apa yang menyebabkan sombong kata Nabi? 4 hal. 1, bertambahnya jabatan. Jadi rakyat biasa tiba-tiba jadi bupati. Jangan sombong. 2 periode saja paling lama. Ibu selesai ini 10 tahun, ibu masih mau pakai lambang Garuda, pakai plat 1, ke ibu keluar dibilangin orang, sudah lu gila kasihan itu ibu dokter. Apa yang mau disombong? Jabatan Kapolres.
Nah, kepala dinas. Ibu bapak bisa jadi kepala dinas karena ibu masih suka sama bapak. Kalau sudah tidak suka, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Adik-adikku para polisi, kau setengah mati cari muka sama Kapolres. Capek. Biar kau setengah mati cari muka sama Kapolres, kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apa yang mau? Sudah. Jabatan jangan membuat orang sombong. Jangankan bupati, Bapak Joko Widodo tanggal 20 Oktober wabillahi taufiq wal hidayah monggo balik kampung ke Solo. Apa yang kita mau sombongkan? Apalagi yang penyebab datangnya sombong kata Nabi, ilmu. Nih, saya yang MC tadi tidak sebut semua gelar saya. Lain kali gelar bos. Susah itu orang sekolah. Nih, coba kalau mau dengar gelar saya, Dr. Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PSD. Insya Allah sudah dirapatkan untuk jadi guru besar profesor. Apa yang membuat sombong itu gelar? Kalau Allah marah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Allah marah dengan ilmumu pada saat dia kasih pikun kau. Ada orang bupati, banyak betul gelarnya, dosen. Begitu pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya kalau mau pergi mengajar. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga dicontoh ini pura-pura pikun Pak Dokter ya. Apa yang kau mau sombong? Allah cabut ilmumu, pikun. Apa lagi? Ada ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri ustadz sombong? Yang hanya mau benar sendiri, tidak menghargai pendapat orang. Orang saja selesai sholat kan berbeda-beda, itu boleh. Belajar ilmu fikih. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Ada juga yang kayak orang lapar sekali. Ada. Tidak usah kau celah orang. Lakukan apa yang kau yakini benar tanpa kau celah orang lain. Lambat loading ibu. Ada juga posisi tangan. Allahu Akbar. Sudah takbir. Yang pertama pas di atas dada. Ada toh? Ada. Yang kedua antara dada dengan perut. Allahu Akbar. Yang ketiga pas di atas pusat. Allahu Akbar. Yang keempat di bawah pusat. Allahu Akbar. Porno ibu. Bukan di bawah sekali bu, di bawah pusat. Yang keempat, yang kelima, Allahu Akbar lurus. Ini umumnya orang Iran, Syiah. Boleh, boleh. Mau pakai begini silakan. Mau begini silakan. Mau begini silakan. Mau begini silakan. Kalau boleh sama Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Ini kalau dalam pilkada, ini yang main 3 kaki. Makan kiri kanan, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Ini tim sukses abu-abu. Ya jelas dia ini. Silakan saudara-saudara sekalian, berbeda dalam agama, boleh. Dari pendakwa, silakan sampaikan apa yang Anda yakini benar tanpa menghina pendapat orang lain. Silakan kau pilih jagoanmu tanpa menghina orang lain. Dan bagi calon, besok lusa Bapak kalah atau menang, jangan sangka buruk kepada Allah. Kalau Bapak minta tidak dikasih, berarti bukan tahun ini yang cocok. Mungkin 5 tahun yang akan datang. Mana buktinya? Bapak Prabowo minta jadi presiden sejak 2014. 2024 baru Allah kasih. Saya Ibu Bupati pernah ikut pilkada Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya sangka baik namanya ini. Ya dek ya. Jangan sangka buruk. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak sampai ceramah di sini. Bisa jadi saya diperiksa KPK. Iya, Allah kasih saat tidak usah kau jadi bupati, tidak usah kau jadi wali kota, lebih kau jadi pendakwa. Andai saja saya menang waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang ke Polres, siap ke Polres. Datang Pak Dandim, siap Pak Dandim. Datang Gubernur, siap Pak Gubernur. Datang Pak Menteri, siap Pak Menteri. Datang Presiden, siap Pak Presiden. Tapi sekarang saya jadi Ustadz, mereka yang siap-siap. Siap Ustadz, siap Ustadz, siap. Allah kasih. Maka dua yang mulia ini bertanding, tanding yang baik. Jangan pernah sakit hati. Allah kasih yang terbaik. Kita minta, Allah tidak kasih hari ini. Mungkin Allah kasih 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Allah tahu tidak baik waktunya untuk sekarang. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun.
Kapan Allah kabulkan? Ketika usianya 90 tahun. Itu Nabi Pak. Minta usia 21 tahun, Allah kabulkan 90 tahun. Padahal Nabi ibadahnya bagus. Kita minta bupati hari ini bulan 11 mau dikasih, padahal itu kan tipu. Maka sangka baiklah kepada Allah. Sangka baik. Insya Allah pilkada dilewati sangka baik. Tidak ada perpecahan di antara kita. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. 2. Salat jamaah. Yang ketiga, cinta Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan. Mulai yang sederhana. 1, biasakan selalu ada wudu. Bapak muslim, ibu muslim, biasakan selalu ada wudu. Mau kemana saja ada wudu. Mau pergi ngantor wuduk dulu. Mau pergi sosialisasi wuduk dulu. Mau pergi pasar wuduk dulu. Bahkan mau tidur sekalipun wuduk dulu. Apa kehebatannya orang selalu ada wuduknya? Rasulullah itu mau tidur sekalipun beliau wuduk. Bahkan mau bergabung dengan istrinya pun wuduk dulu. Apa keutamaan orang yang selalu ada wuduknya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apapun yang kamu minta, hakul yakin, pasti Allah kasih. Tidak dikasih, percaya yang kamu minta tidak baik. Contoh lagi, tamat SMA 94, saya daftar Fakultas Kedokteran. Yang sebelumnya saya daftar tentara, Akabri. Tidak lulus saya. Kenapa? Ceper. Saya protes Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Saya bersaudara saya yang paling pendek. Teman saya lulus, polisi. Sekarang dia reserse, AKBP, 2 balok-balok, di Polda Sulawesi Barat. Karena reserse pakai baret merah. Saya jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Gagal jadi akabri, saya daftar Fakultas Kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya makuk bimbingan khusus. Begitu pengumuman tidak lulus. Saya tahu jawabannya karena saya lulus di Sospol. Pulang kuliah tabrakan depan Al-Ghazali Jalan Perintis Kemerdekaan. Berceceran darah di aspal, saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang hampir pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah berkata, Das'ad, bagaimana aku mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Saya telepon temanku yang jadi dokter. Dia tugas di Kepulauan Aru. Dok, kau pulang lebaran? Tidak. Oh, masa kau tidak lebaran sama orang tuamu? Rugi-rugi kau jauh-jauh cari uang tidak lebaran sama orang tuamu. Apa dia bilang? Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang 5 orang, gaji saya 1 tahun hanya untuk beli tiket PP. Dalam hati saya, Alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Sekarang saya kemana-mana tidak pernah pusing soal tiket. Bisnis kelas. Siapa yang belikan? Ibu Bupati. Ya. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang. Mengerti betul? Makanya, ini 2 calon kita. Lakukan sosialisasi, kampanye, datangi orang, jangan mau diwakili tim sukses, kalah menang, itulah yang terbaik buat Allah. Enak kan pilkada kalau begini. Jangan kita bodoh-bodohi rakyat. Rakyat juga jangan kau peras calon. Wudu. Yang kedua, sunnah. Usahakan setiap keluar rumah, doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bismillahi tawakkaltu ala la ilaha haula wala quwata illa billah. Kaki kanan dulu, insya Allah kata Nabi, kamu baca doa ini, sosialisasi, tiba-tiba kau ditabrak beca, tak, mati syahid. Kenapa? Kau sudah ikrar, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, saya serahkan segalanya kepada Allah, bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Jalan, insya Allah jihad bisa dulu. Ibu-ibu, kalau suamimu mau pergi cari nafkah, jangan lupa minta ridhanya. Istri saya bu, mamanya cek, kalau saya mau keluar pergi ceramah, dia angkat saya punya ransel. Saya bilang, tidak usah sayang, berat. Dia bilang, tidak ada artinya beratnya ini ransel dibanding beratnya Ustadz menanggung hidup kami. Enak perasaan saya bu. Begitu saya duduk di mobil, dia cium tangan saya. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Kanan lagi matanya. Kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Sudah itu cukup tidak? Dia usap dadaku. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau.
Berangkatlah dia lalu menyanyi, ku lepas di kau pahlawan. Ini hoax ini yang lagu ini enggak. Itu tadi yang lagu. Coba kan enak kalau kita sunnah seperti ini. Ibu kalau suamimu mau pergi, lupakan tadi malam pertengkaranmu, minta ridha suami. Kenapa? Ridhanya suamimu, pintu gampangnya kau masuk surga. Coba itu amalkan, itu sunnah. Bapak juga kalau mau pergi kerja, beri sedekah kepada istri. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium jidatnya. Rasul tidak pernah keluar rumah kecuali telah bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Makanya ibu-ibu mulai besok, kalau dia lupa suamimu, kau teriak, woi, sedekah mas. Sini saya sedekah sampean. Coba amalkan. Enak kan kalau rumah tangga begini. Rasulullah itu, bapak ibu masya Allah. Ibu tahu berapa istrinya Nabi? 13. Dari 13 istri Nabi tidak ada pun satu yang mengatakan saya menyesal menikah sama kaum Muhammad. Tidak ada, padahal itu 13. Kita satu istri di rumah menderita lahir batin. Masya Allah. Nabi Pak, itu Nabi tidak pernah menyebut nama istrinya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah Ta'al, tidak. Siapa dia panggilkan? Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Tolong Pak Kadis dan Pak Kaba, amalkan itu mulai besok. Ustaz, panggil misalnya istri kita putih pipinya, wahai istriku yang bening pipinya. Tidak bening pipinya Ustaz, lehernya kau lihat, justru lehernya hitam Ustaz. Ya jangan lihat lehernya, lihat lagi giginya mancung Ustaz. Ya carilah mana yang bagus. Yang mentang-mentang istrimu hitam kau panggil hitam. Kata suaminya, apa pesek? Masa suami istri hitam pesek? Saya heran biasa lihat rumah tangga kita. Sudahlah kita miskin, penghasilan tidak jelas, bertengkar aja kerjanya tiap hari. Bertengkar, hamil lagi. Dengar ini Pak, dengar ini, jangan kau hina istrimu. Berapa banyak istri di sini tidak punya kewajiban cari nafkah, tapi dia bantu suaminya cari nafkah. Kadang-kala dia pergi jual-jual barang kecilan, kadang-kala dia dagang-dagang di pasar yang penting ada. Padahal bukan kewajiban istri cari nafkah, tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia sayang suaminya untuk bantu cari nafkah. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Coba lihat, Nabi Pak, Nabi 11 istrinya pernah dipanggil. Dan Rasulullah, kalau beliau minum dengan istrinya, Aisyah, kebiasaan Nabi, satu teguk dia minum, dia kasih istrinya. Dan hebatnya, bekas bibirnya Aisyah dia minum. Misal, oh tidak ada gelas di sini. Anggaplah ini gelas. Aisyah minum di sini, minum Nabi di sini, kasih istrinya. Aisyah minum di sini, ini dia minum Nabi. Amalkan besok Pak. Coba amalkan besok bekas bibirnya istri, minum. Bau juga bibirmu ya? Coba, itulah Rasulullah. Rasulullah begitu romantisnya. Beliau kalau minum satu teguk kasih. Suatu ketika Rasulullah balik dari dakwah terlalu lama baru balik. Aisyah rindu betul. Akhirnya Aisyah tidak menunggu di pintu rumahnya, tapi dia menunggu batas kota Madinah. Senang betul Aisyah. Lalu datang Nabi. Lalu Aisyah bikin teh. Kebiasaannya Nabi minum seteguk dikasih Aisyah. Nabi minum seteguk, Aisyah menunggu, tidak diberinya. Teguk kedua kalinya tidak diberinya. Aisyah mulai cemburu. Ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu minum di luar? Nabi minum lagi, Aisyah makin cemberut. Akhirnya Nabi kasih. Begitu Aisyah minum satu teguk, langsung dimuntahkan. Buah! Ternyata Aisyah salah kasih. Apa? Garam dia kira gula. Coba kalau bapak-bapak ini. Kenapa dia tidak kasih istrinya? Karena dia malu. Kalau Aisyah malu dengan Nabi. Coba kalau bapak. Bodoh memang kau ini. Minum dikit bodoh. Kita lah miskin. Tapi jelek istriku Ustaz. Ya rezeki itu takdirmu. Itu yang terbaik. Kenapa jelek istrimu? Allah tahu kalau dia cantik dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Masya Allah. Istri suka ngomel. Pakai ilmu saya Pak. Mana ada perempuan tidak suka ngomel? Kalau istrimu suka ngomel itu percaya berarti istrimu perempuan. Saya kalau istri saya ngomel, saya peluk lalu saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum-senyum itu.
Masuk kamar lagi masih marah-marah, ku peluk lalu ku menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Kan enak. Coba diamalkan. Ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Tidak ada laki-laki yang betah kalau ibu suka ngomel. Pernah dengar cerita jin di dalam sumur, Ibu? Jadi saya ditanya, Pak Wakil, jamaah tanya saya di Makassar, Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Ibu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya istrinya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senang lah ini, Ibu, dibelikan perhiasan. Senang, katanya suaminya, dek, kita pergi ziarah sumur tua di kampung ya. Oke bang, kan dia lagi senang. Ini sumur usianya sudah 400 tahun. Dalamnya 12 meter. Sampailah di bibir sumur. Kata suaminya, dek, kau lihat itu ada ndak airnya sumur? Ada bang, tapi dangkal. Maksudnya, dangkal bang, paling sampai di lutut. Kata suami dalam hati, aman berarti. Coba kau lihat, begitu dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Jatuh cemplung. Kata suaminya, ngomel kau di situ. Ndak ku dengar juga ngomel kau sampai pagi. Ngomel kau raja ngomel. Oh, suaminya di atas nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur, ada makhluk hitam tinggi besar keluar. Kaget suami, hei siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tahan tenang-tenang dalam sumur. Ada perempuan di dalam mobil aja kerjanya. Baru 1 jam tidak betah saya. Kata suaminya, kau baru 1 jam, saya 24 jam. Paham Ibu? Maulid kali ini contoh Rasulullah. Rumah Rasulullah Ibu tidak luas. Dijelaskan dalam sejarah, kalau beliau berdiri, kepalanya Rasulullah menyentuh atap rumahnya. Kalau beliau berjamaah dengan Aisyah, kakinya Rasulullah, telapak kaki belakangnya menyentuh kepalanya Aisyah di belakang karena sempitnya kamarnya. Tapi beliau berkata, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa umat kita sekarang rumah besar, mobil bagus, pekarangan rumah mewah, isi rumah kita interiornya sangat luar biasa. Tapi kenapa kita suami istri tidak betah di rumah? Maulid kali ini, mari teladani Rasulullah dengan cara mengikuti kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban kita sebagai istri. Ibu-ibu juga hormati suami, karena tidak gampang itu jadi suami. Ibu pulang kampung, malu tuh suamimu kalau kau tidak pakai emas. Ibu-ibu pulang kampung pergi arisan, malu tuh suamimu kalau sudah dihafal baju seragammu. Tapi apa boleh buat, rezeki dari Allah. Suami hanya mencari nafkah, yang menentukan jumlah rezeki adalah Allah. Maka yang baik saling menghormati, saling memuliakan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi kisah-kisah kehidupan Rasulullah, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Masih ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Ibu-ibu, pesan khusus. Pilkada yang akan datang, pilihlah yang kita anggap baik, bukan karena dia memberi duit. Dan ingat, boleh berbeda pilihan, tapi kita wajib menjaga ketentraman dan kedamaian kabupaten kita. Kalau di sini ribut, bukan saya yang rugi yang tinggal di Makassar, tapi orang-orang yang di Sragen inilah yang akan mendapat kesusahan. Karenanya semua kita berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat ini kemudian diturunkan oleh para pendiri negara kita menjadi Pancasila, yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.